Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan materi saya yakni tentang organisasi dan arsitektur komputer. Sebelum saya akan mempresentasikan materi saya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya, yakni nama saya Hilmi Thohir, alamat Lando. Baik, saya akan mempresentasikan materi saya yakni tentang pengertian sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Sistem komputer terdiri dari yang pertama, elemen dari sistem komputer terdiri atas manusianya atau bisa disebut brainware. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Yang selanjutnya bisa dibaca sendiri ya. Yang pertama, karakteristik komputer. Karakter khusus bisa berupa kecepatan, akurasi, dan sebagainya yang membedakan komputer dengan perangkat lainnya. Karakteristik komputer bisa berupa kelebihan atau kekurangan komputer itu sendiri. Yang pertama, kelebihan komputer. Kelebihan komputer yakni di kecepatannya. Seperti yang kita ketahui, komputer dapat bekerja sangat cepat dibandingkan dengan perangkat yang lain. Yang kedua, akurasi komputer. Tingkat akurasi komputer sangat tinggi dan setiap penghitungan dilakukan dengan akurasi yang sama. Yang ketiga, yakni delay. Sebuah komputer bebas dari kelelahan, kurang konsentrasi, dan lain sebagainya. Generasi komputer yakni ada 6. Generasi pertama dari tahun 1944 sampai tahun 1959. Yang kedua, generasi kedua dari tahun 1960 sampai tahun 1964. Generasi ketiga dari tahun 1964 sampai tahun 1975. Yang keempat, generasi keempat dari tahun 1975 sampai sekarang. Generasi kelima dari generasi sekarang sampai generasi masa depan atau yang akan datang. Generasi keenam yakni generasi masa depan atau generasi yang kita tunggu-tunggu sudah. Baik, penjelasan selanjutnya yakni tentang organisasi dan arsitektur komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasi dan interaksi antara komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya, set instruksi aritmatika yang digunakan. Arsitektur komputer ini paling tidak mengandung 3 subkategori. Yang pertama, set instruksi atau ISA. Yang kedua, arsitektur mikro dan ISA. Dan selanjutnya yakni sistem desain dan seluruh komponen dalam perangkat keras komputer ini. Kata kunci untuk arsitektur komputer yaitu desain sistem arsitektur Arthur Invage. Sistem komputer terdiri dari yang pertama, casing, sebuah komponen komputer yang berfungsi sebagai tempat kita meletakkan atau menempelkan
modern power supply, optic disk, hard disk, dan lain sebagainya. Yang kedua, power supply ibarat sebuah mobil tidak bisa berjalan jika tidak memiliki bahan bakar, maka sebuah komputer pun tidak akan bisa nyala atau berfungsi jika tidak memiliki power supply atau PSU, power supply unit ini. Yang ketiga, prosesor. Jika sebuah komputer diibaratkan sebagai seorang manusia, maka prosesor adalah otak manusia tersebut. Prosesor atau CPU, Central Processing Unit, adalah sebuah komponen yang bertugas untuk mengeksekusi instruksi atau melakukan perhitungan-perhitungan. Dan yang selanjutnya yakni RAM. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory, yaitu sebuah komponen komputer yang berfungsi untuk menyimpan data sementara dari suatu program yang sedang kita jalankan, dan data-data tersebut bisa diakses secara acak atau random. Pembahasan selanjutnya ini tentang C-memory. Memori yang berukuran kecil yang sifatnya temporer atau sementara, walaupun ukuran filenya sangat kecil namun kecepatannya sangat tinggi. Fungsi C-memory yaitu mempercepat akses data pada komputer, meringankan kerja prosesor, menajemani perbedaan kecepatan antara CPU dan memori utama. Yang keempat, mempercepat kinerja memori. Yang selanjutnya, internal memory. Internal memory merupakan memori yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Fungsi internal memory yang pertama, menyimpan data yang berasal dari perangkat masukan sampai data dikirim ke ALU, Arithmetic and Logic Unit, untuk prosesor. Yang kedua yakni menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirimkan ke peranti keluaran menampung program atau instruksi yang berasal dari peranti masukan atau dari peranti pengingat sekunder. Pembahasan selanjutnya yakni external memory. External memory merupakan suatu tempat atau sarana yang bisa digunakan komputer untuk menyimpan data atau program. Berdasarkan jenis akses memori eksternal dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama DASD atau Direct Access Strong Device, yang kedua SASD atau Sequential Access Strong Device. Ya, pembahasan selanjutnya ini tentang CPU. Singkatan dari CPU adalah Central Processing Unit. Central Processing Unit adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Komponen-komponen CPU yang pertama, motherboard, RAM, prosesor, hard disk, VGA, CD atau ROM, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika saya salah kata atau kesalahan dari video ini, mohon dimaafkan karena HP saya ini kurang mendukung, ampuran nih sebelumnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.